Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Indonesia pernah dipimpin oleh seorang tokoh yang penuh paradoks. Ia adalah seorang kiai yang dihormati jutaan santri, namun juga seorang liberal yang dipuja kaum sekuler. Ia memiliki keterbatasan penglihatan fisik, namun mata batinnya mampu memandang masa depan demokrasi jauh melampaui zamannya. Dialah KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur. Sosok yang mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak perlu dipertahankan mati-matian, dan ketegangan politik bisa dicairkan hanya dengan satu kalimat sakti. Gitu aja pok repot. Di tangan Gus Dur, istana negara yang biasanya angker dan kaku berubah menjadi rumah rakyat yang penuh gelak tawa. Ia adalah satu-satunya presiden yang berani menjadikan humor sebagai instrumen negara. Baginya, lelucon bukan sekedar hiburan, melainkan cara untuk menjaga kewarasan bangsa di tengah krisis. Ia menertawakan dirinya sendiri, menertawakan lawan politiknya, bahkan menertawakan nasib bangsa yang sedang semrawut. Di balik kelakarnya yang terkesan asal-asalan, tersimpan kritik sosial yang tajam dan kecerdasan tingkat tinggi yang sulit ditandingi. Namun, warisan terbesar Gus Dur bukanlah humornya, melainkan kemanusiaannya. Ia pasang badan untuk mereka yang terpinggirkan. Dialah yang mencabut larangan perayaan Imlek, membiarkan barongsai menari bebas kembali di tanah air setelah puluhan tahun dibungkam. Ia juga yang dengan berani mengembalikan nama Papua dan merangkul mereka yang merasa dianaktirikan. Gus Dur tidak peduli dimusuhi oleh mayoritas demi membela minoritas. Prinsipnya teguh, Tuhan tidak perlu dibela, yang perlu dibela adalah manusia yang ditindas. Keunikannya ini lahir dari wawasan yang luas bak samudra. Gus Dur adalah manusia langka yang mampu memadukan dua dunia yang berseberangan. Di pagi hari, ia bisa sangat khusyuk membahas kitab kuning dan fikih klasik selayaknya ulama besar. Namun di malam hari, ia bisa berdebat sengit tentang simfoni Beethoven, novel sastra Rusia, hingga strategi sepak bola Eropa. Ia adalah kutu buku sejati yang melahap segala jenis ilmu tanpa memandang itu dari barat atau timur. Baginya, ilmu pengetahuan adalah milik umat manusia. Ketangguhan mental dan keluasan ilmunya ini tidak muncul tiba-tiba. Gus Dur lahir dengan darah biru pesantren yang sangat kental. Ia adalah cucu dari Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ayahnya, KH Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama dan salah satu perumus dasar negara. Memikul nama besar keluarga ini tentu bukan beban yang ringan, namun Gus Dur muda justru tumbuh dengan cara yang tidak terduga, jauh dari bayangan anak kiai yang alim dan pendiam. Cerita kehidupannya dimulai di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Dalam bahasa Arab, Ad-Dakhil berarti sang penakluk, sebuah nama yang seolah menjadi doa dan ramalan bagi masa depannya. Sejak kecil, Gus Dur sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang di atas rata-rata, namun dibalut dengan kenakalan khas anak-anak yang penuh rasa ingin tahu. Ia tidak betah jika hanya disuruh duduk diam mendengarkan ceramah. Masa kecil Gus Dur tidak hanya dihabiskan di bilik pesantren. Ketika ayahnya menjadi menteri, ia pindah ke Jakarta. Disinilah cakrawalanya terbuka lebar. Ia bergaul dengan siapa saja, dari anak pejabat hingga tukang becak. Ia menjadi anak Jakarta yang gemar menonton bioskop, mencintai musik klasik dan gila bola. Perpaduan antara disiplin pesantren di Jombang dan kebebasan metropolitan di Jakarta inilah yang mulai membentuk karakter uniknya. Religius tapi santai, berprinsip tapi luwes. Namun, sebuah tragedi besar mengguncang masa mudanya.
Saat ia berusia 12 tahun, ia harus menyaksikan ayahnya, KH Wahid Hashim, wafat dalam kecelakaan mobil di Cimahi. Kehilangan sosok ayah yang menjadi idola sekaligus mentornya adalah pukulan telak. Gus Dur remaja dipaksa dewasa sebelum waktunya. Ia harus menjadi pelindung bagi adik-adiknya dan penerus harapan ibunya, Nyai Solihah. Dari titik nadir kesedihan itulah, Gus Dur mulai serius menggeluti dunia ilmu, memulai petualangan intelektualnya dari Yogyakarta, Mesir hingga Irak, yang kelak akan kita bahas dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Sepeninggal ayahnya, Gus Dur remaja tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Ia memilih menenggelamkan dirinya ke dalam samudra yang lebih dalam, buku. Di Jakarta, saat teman-temannya sibuk bermain, Gus Dur bersemayam di perpustakaan. Nafsu membacanya mengerikan. Ia melahap apa saja. Bayangkan, anak usia SMP itu sudah membaca karya-karya berat seperti Das Kapital milik Karl Marx, filsafat Plato, novel-novel Ernest Hemingway, hingga kisah silat Hoping Hu. Ia membaca buku di mana saja, di angkutan umum, di sela-sela mengaji, bahkan di kamar mandi. Bagi Gus Dur muda, buku adalah jendela untuk melihat dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata fisiknya yang mulai bermasalah sejak kecil. Disinilah fondasi pemikiran kritisnya mulai dibangun, jauh melampaui kurikulum sekolahnya. Tahun 1957, Gus Dur merasa Jakarta sudah tidak cukup lagi. Ia butuh tantangan spiritual. Ia memutuskan hijrah ke Yogyakarta, kota yang menjadi kawah candra di muka bagi para intelektual Jawa. Tujuan pertamanya adalah pesantren Krapyak. Di bawah asuhan KH Ali Maksum, Gus Dur ditempa ilmu tata bahasa Arab dan fikih. Namun, Jogja menawarkan godaan lain bagi Gus Dur, bioskop dan wayang. Gus Dur adalah santri yang aneh. Malam hari ia bisa menangis khusyuk saat tahajud, tapi sore harinya ia bisa ditemukan sedang antri tiket bioskop untuk menonton film seni Eropa atau film koboi Amerika. Ia percaya menonton film bukan sekedar hiburan, tapi cara mempelajari budaya dan kemanusiaan. Ia hidup di dua alam, alam pesantren yang sakral dan alam seni budaya yang bebas. Pencariannya berlanjut ke Magelang, tepatnya di pesantren Tegal Rejo. Di sini, ia berguru pada Kiai Chudlori, seorang ulama karismatik yang memperkenalkannya pada sufisme dan kearifan lokal. Di Tegal Rejo, Gus Dur belajar bahwa Islam itu tidak kaku. Islam itu luas seperti air, bisa masuk ke dalam budaya Jawa tanpa kehilangan esensinya. Ada cerita unik di sini. Gus Dur seringkali tertidur di kelas saat Kiai mengajar. Tapi ajaibnya, ketika dibangunkan dan ditanya, ia bisa mengulang semua penjelasan gurunya dengan sempurna, bahkan menambahkan analisisnya sendiri. Kiai Chudlori pun hanya geleng-geleng kepala, menyadari bahwa muridnya ini punya wadah yang berbeda dari santri biasa. Kehidupan Gus Dur di Jogja penuh dengan anekdot legendaris. Ia tidak betah di asrama. Seringkali, ia menghilang di malam hari. Teman-temannya menemukannya sedang tidur nyenyak di perpustakaan kota, di emperan toko, atau bahkan di area pemakaman. Bagi Gus Dur, tidur di kuburan memberikan ketenangan batin yang tidak ia temukan di keramaian. Namun, ia juga raja diskusi. Di warung-warung kopi Malioboro, Gus Dur muda sering terlibat debat sengit dengan mahasiswa UGM, seniman, hingga aktivis politik. Ia menjadi jembatan hidup. Ia bisa bicara bahasa langit dengan para kiai dan bicara bahasa bumi dengan para tukang becak. Di Jogja inilah mentalitasnya sebagai bapak pluralisme mulai terbentuk secara alami. Tahun 1963, usianya menginjak 23 tahun. Ilmu-ilmu di pesantren Jawa rasanya sudah habis ia reguk. Gus Dur merasa dahaga intelektualnya belum terpuaskan. Kabar baik datang. Ia mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini adalah impian banyak santri, pergi ke kiblat ilmu Islam dunia. Gus Dur pun berkemas. Ia meninggalkan Jogja, meninggalkan buku-buku dan bioskop kesayangannya, menuju tanah para nabi. Tapi Kairo ternyata menyimpan kejutan yang tak terduga.
Gus Dur mengira ia akan belajar banyak di dalam kelas Al-Azhar, tapi kenyataannya ia justru lebih banyak belajar di luar kelas. Petualangan Gus Dur di Timur Tengah yang penuh warna dan pemberontakan intelektual pun dimulai. Pemberontakan intelektual di negeri 1001 malam. Tahun 1964, Gus Dur tiba di Kairo dengan semangat menyala. Universitas Al-Azhar, menara gading ilmu Islam, ada di depan matanya. Namun, realitas seringkali tak seindah mimpi. Pihak universitas menempatkan Gus Dur di kelas tingkat pertama aliyah, setara SMA, karena ijazah pesantrennya dari Indonesia belum diakui penuh. Gus Dur kecewa berat. Bayangkan, dia yang sudah hafal kitab Alfiyah, tata bahasa Arab tingkat tinggi di pesantren, kini harus duduk mendengarkan pelajaran dasar bahasa Arab untuk pemula. Gus Dur merasa salah kostum. Dia bosan setengah mati. Alih-alih rajin masuk kuliah, Gus Dur melakukan aksi protes diam-diam. Dia memilih bolos. Hampir setiap hari, kursi Gus Dur di kelas kosong. Tapi, di mana dia? Jika dosen mencarinya, Gus Dur tidak ada di masjid atau asrama. Dia bersembunyi di perpustakaan Universitas Amerika di Kairo. Ironis bukan? Di jantung negeri Arab, Gus Dur justru melahap buku-buku filsafat barat, sosiologi, dan sastra Prancis. Dia membaca Will Durant, dia menyelami pemikiran liberal. Dan ketika perpustakaan tutup, Gus Dur pindah ke sekolah keduanya, bioskop. Gus Dur adalah penikmat film sejati. Dia hafal jadwal film-film Eropa yang diputar di bioskop Kairo. Baginya, film bukan sekedar tontonan, tapi refleksi kemanusiaan. Di Kairo, Gus Dur hidup miskin secara finansial, sering makan hanya sepotong roti, tapi dia kaya raya secara pemikiran. Dia menjadi santri yang berpikir ala barat di tengah gurun Arab. Merasa tidak berkembang di Mesir, Gus Dur mengambil keputusan berani, pindah negara. Tahun 1966, dia meninggalkan Kairo menuju Baghdad, Irak. Disinilah, di Universitas Baghdad, Gus Dur akhirnya menemukan surga intelektualnya. Irak saat itu berbeda dengan Irak yang kita kenal sekarang, yang hancur karena perang. Baghdad tahun 60-an adalah kota metropolitan yang sangat maju, sekuler, dan terbuka. Di jurusan sastra Arab, Gus Dur merasa tertantang. Kurikulumnya berat, dosennya kritis, dan mahasiswanya cerdas. Gus Dur jatuh cinta pada kota ini. Semangat belajarnya yang sempat padam di Kairo, kini berkobar kembali. Di Baghdad, Gus Dur tidak hanya bergaul dengan sesama Muslim. Dia berteman dengan mahasiswa Kristen, Yahudi, Kurdi, hingga kaum sosialis dan komunis yang saat itu banyak di Irak. Di warung-warung kopi Baghdad, sambil menyeruput teh manis dan menghisap shisha, Gus Dur berdebat tentang segala hal, mulai dari agama, politik, hingga sastra. Pengalaman inilah yang menanamkan benih pluralisme yang kuat di hati Gus Dur. Dia melihat sendiri bagaimana perbedaan agama dan ideologi tidak menghalangi persahabatan. Dia belajar bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu golongan. Gus Dur di Baghdad adalah Gus Dur yang semakin matang, seorang Muslim taat yang menghargai kemanusiaan di atas segalanya. Setelah lulus dari Baghdad pada tahun 1970, Gus Dur masih haus ilmu. Matanya menatap ke Eropa. Dia ingin melanjutkan studi ke Universitas Leiden di Belanda atau McGill di Kanada. Dia ingin mendalami kajian Islam dengan metodologi Barat yang ketat. Gus Dur berangkat ke Eropa. Dia sempat singgah di Belanda dan Jerman, hidup menggelandang, bekerja sebagai tukang bersih-bersih kapal tanker, hingga penjaga malam demi menyambung hidup. Namun, takdir berkata lain. Ijazah dari Baghdad ternyata tidak diakui setara oleh universitas-universitas Eropa karena alasan birokrasi. Pintu Eropa tertutup baginya. Gus Dur kecewa, tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kegagalan masuk universitas Eropa itulah yang memaksanya pulang ke Indonesia. Jika Gus Dur jadi kuliah di Eropa dan menjadi akademisi murni di sana, mungkin Indonesia tidak akan pernah memiliki Presiden Gus Dur. Tahun 1971, Gus Dur pulang ke tanah air. Dia kembali bukan sebagai doktor lulusan Eropa, melainkan sebagai sarjana pengelana yang membawa oleh-oleh berharga.
Dia kembali ke Jombang, ke pesantren Tebu Rireng. Tapi, dia bukan lagi Gus Dur remaja yang nakal. Dia kini adalah KH Abdurrahman Wahid, sosok pemikir muda yang siap mengguncang kemapanan Orde Baru dengan pena dan humornya. Sang pengelana telah kembali dan panggung sejarah Indonesia sudah menantinya. Melawan raksasa dengan tawa dan logika. Tahun 1970-an hingga 80-an, nama Abdurrahman Wahid mulai meledak. Bukan di mimbar masjid, tapi di halaman koran. Tulisan-tulisannya di Kompas dan Tempo menjadi sarapan wajib kaum intelektual. Gus Dur menulis apa saja, mulai dari agama, sepak bola, hingga kritik sosial. Tulisannya renyah, jenaka, tapi menohok. Ia menjadi fenomena baru, seorang kiai yang bisa bicara tentang demokrasi dan HAM dengan bahasa yang dipahami kaum sekuler. Popularitas inilah yang membawanya ke puncak pimpinan ormas Islam terbesar di dunia. Pada Muktamar NU 1984 di Situbondo, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Langkah pertamanya sangat strategis dan kontroversial. Ia menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sebuah manuver jenius untuk menjinakkan kecurigaan Soeharto terhadap umat Islam, sekaligus menyelamatkan NU dari gebukan militer Orde Baru. Hubungan Gus Dur dan Soeharto adalah kisah benci tapi rindu yang paling rumit dalam sejarah politik kita. Di permukaan, Gus Dur tampak lunak. Ia sering bercanda dengan Pak Harto. Tapi di balik layar, Gus Dur adalah duri dalam daging bagi sang jenderal. Ketika Soeharto semakin otoriter di tahun 90-an dan mulai menggunakan sentimen agama untuk melanggengkan kekuasaan lewat pembentukan ICMI, Gus Dur menolak bergabung. Gus Dur mencium bahaya. Agama tidak boleh dijadikan alat politik kekuasaan. Ia berkata tidak pada Soeharto, di saat semua orang berkata, "Siap Bapak." Ketegangan memuncak. Soeharto merasa Gus Dur semakin liar dan sulit dikendalikan. Operasi senyap untuk menggulingkan Gus Dur pun dimulai. Sadar bahwa demokrasi sedang dibajak, Gus Dur tidak tinggal diam. Ia butuh teman berpikir yang tajam. Tahun 1991, Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi, Fordem. Ini adalah wadah perlawanan intelektual terhadap hegemoni Soeharto. Di lingkaran inilah, Gus Dur berinteraksi intens dengan para pemikir muda yang kritis. Salah satunya adalah dosen filsafat muda bernama Rocky Gerung. Rocky dan Gus Dur memiliki chemistry intelektual yang unik. Meski beda agama dan latar belakang, mereka dipersatukan oleh satu hal, logika kebebasan. Gus Dur sering berdiskusi dengan Rocky tentang bagaimana membongkar kesesatan berpikir rezim Orde Baru. Rocky mengagumi Gus Dur sebagai Bapak Liberty, sementara Gus Dur melihat Rocky sebagai petarung logika yang dibutuhkan bangsa. Bersama tokoh lain seperti Marsilam Simanjuntak, mereka menjadikan Fordem sebagai bunker demokrasi di tengah badai otoritarianisme. Jika Rocky Gerung adalah teman berpikir di jalur akademis, maka Emah Ainun Najib, Cak Nun, adalah saudara sejiwa di jalur kebudayaan. Gus Dur dan Cak Nun adalah dua kiai nyentrik yang ditakuti rezim. Mereka sering berkeliling bersama, menyapa rakyat di desa-desa. Gus Dur dengan humor pesantrennya, Cak Nun dengan puisi dan gamelan kiai kanjengnya. Mereka melakukan gerilya budaya. Di saat pers dibungkam, Gus Dur dan Cak Nun menyindir kebobrokan Soeharto lewat pengajian-pengajian umum. Mereka menertawakan ketakutan. Cak Nun pernah berkata, Gus Dur itu tidak punya rem. Seringkali Cak Nun harus memegang lutut Gus Dur saat pidato agar tidak terlalu keras mengkritik Soeharto, karena intel ada di mana-mana. Kombinasi Gus Dur, intelektual kritis, dan budayawan menciptakan gelombang perlawanan bawah tanah yang tak terbendung. Jika Rocky Gerung adalah teman berpikir di jalur akademis, maka Emah Ainun Najib, Cak Nun, adalah saudara sejiwa di jalur kebudayaan. Gus Dur dan Cak Nun adalah dua kiai nyentrik yang ditakuti rezim.
Mereka sering berkeliling bersama, menyapa rakyat di desa-desa. Gus Dur dengan humor pesantrennya, Cak Nun dengan puisi dan gamelan Kiai Kanjengnya. Mereka melakukan gerilya budaya. Di saat pers dibungkam, Gus Dur dan Cak Nun menyindir kebobrokan Soeharto lewat pengajian-pengajian umum. Mereka menertawakan ketakutan. Cak Nun pernah berkata, Gus Dur itu tidak punya rem. Seringkali Cak Nun harus memegang lutut Gus Dur saat pidato agar tidak terlalu keras mengkritik Soeharto karena intel ada di mana-mana. Kombinasi Gus Dur, intelektual kritis dan budayawan menciptakan gelombang perlawanan bawah tanah yang tak terbendung. Jika Rocky Gerung adalah teman berpikir di jalur akademis, maka Emah Ainun Najib, Cak Nun, adalah saudara sejiwa di jalur kebudayaan. Gus Dur dan Cak Nun adalah dua kiai nyentrik yang ditakuti rezim. Mereka sering berkeliling bersama, menyapa rakyat di desa-desa. Gus Dur dengan humor pesantrennya, Cak Nun dengan puisi dan gamelan Kiai Kanjengnya. Mereka melakukan gerilya budaya. Di saat pers dibungkam, Gus Dur dan Cak Nun menyindir kebobrokan Soeharto lewat pengajian-pengajian umum. Mereka menertawakan ketakutan. Cak Nun pernah berkata, Gus Dur itu tidak punya rem. Seringkali Cak Nun harus memegang lutut Gus Dur saat pidato agar tidak terlalu keras mengkritik Soeharto karena intel ada di mana-mana. Kombinasi Gus Dur, intelektual kritis, dan budayawan menciptakan gelombang perlawanan bawah tanah yang tak terbendung. Puncak konflik Gus Dur versus Soeharto meletus di Muktamar NU Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994. Soeharto sudah habis kesabaran. Ia memerintahkan militer dan kroninya untuk menjegal Gus Dur agar tidak terpilih lagi jadi ketua umum PBNU. Mereka memunculkan calon tandingan, Abu Hasan, yang didukung dana melimpah dan intimidasi aparat. Suasana muktamar mencekam. Tank dan tentara berjaga di sekitar lokasi. Santri-santri Gus Dur membentuk pagar betis, siap mati melindungi kiai mereka. Tapi apa yang terjadi? Karisma Gus Dur tak bisa dilawan dengan senjata. Para kiai sepuh dan muktamirin tetap memilih Gus Dur. Gus Dur menang telak. Soeharto tertampar wajahnya di depan publik. Sejak saat itu, rezim Orde Baru mengucilkan Gus Dur. Namanya dilarang muncul di TV, gerakannya diawasi ketat. Tapi Gus Dur justru semakin besar. Ia bukan lagi sekedar ketua NU, ia telah menjadi simbol perlawanan rakyat. Di akhir tahun 90-an, ketika ekonomi Indonesia mulai goyah dan kekuasaan Soeharto mulai retak, Gus Dur berdiri di titik tengah. Rumahnya di Ciganjur menjadi pusat gravitasi politik. Mahasiswa, aktivis, jenderal hingga lawan politik datang meminta petuah. Gus Dur dengan penglihatannya yang semakin memburuk akibat stroke, justru melihat cahaya terang di ujung terowongan. Reformasi. Ia bersiap untuk babak terakhir pertarungan melawan sang jenderal. Bukan dengan pedang, tapi dengan manuver catur politik yang tak terduga. Oktober 1999. Lewat drama politik poros tengah, Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI keempat. Harapan membumbung tinggi, rakyat bersorak, akhirnya guru bangsa memimpin kita. Namun, Istana Negara ternyata bukan tempat yang ramah bagi orang jujur. Gus Dur masuk ke dalam sarang penyamun. Gebrakan awalnya langsung membuat Senayan kebakaran jenggot. Ia membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggapnya sarang korupsi. Ia memecat menteri-menteri titipan partai yang tidak becus. Politisi Senayan yang dulu mendukungnya, kini berbalik arah. Amin Rais, Akbar Tanjung, dan kawan-kawannya merasa Gus Dur kebablasan. Mereka menyadari Gus Dur tidak bisa disetir. Operasi pemaksulan, impeachment, pun mulai dirancang. Isu korupsi, Bulog Gate, Brunei Gate digoreng habis-habisan. Meski tak pernah terbukti secara hukum, Gus Dur menikmati uangnya. Juli 2001, suasana Jakarta mencekam. Tank-tank tentara moncongnya diarahkan ke Istana Negara. MPR menggelar sidang istimewa untuk menjatuhkan Gus Dur.
Namun, di Jawa Timur, api amarah sedang berkobar. Mendengar kiai mereka dizalimi oleh politisi Jakarta, ratusan ribu Banser dan santri Nahdlatul Ulama mendidih darahnya. Mereka membentuk pasukan berani mati. Mereka sudah berikrar, satu tetes darah Gus Dur tumpah, Jakarta akan kami ratakan. Ratusan ribu orang sudah berkemas, membawa bekal dan keberanian, siap menyerbu Jakarta untuk perang kota. Perang saudara di depan mata. Indonesia diambang kehancuran seperti Suriah atau Balkan. Di tengah gentingnya situasi, Gus Dur mendengar kabar pergerakan Banser itu. Sebagai politisi, ini adalah kartu as. Jika Gus Dur mau, ia tinggal diam dan membiarkan jutaan pendukungnya mengepung DPR. Kekuasaannya pasti selamat. Tapi, Gus Dur bukan politisi gila kuasa. Ia adalah humanis. Ia langsung mengambil telepon. Ia perintahkan para kiai dan komandan Banser, "Pulang, kalian semua pulang, jangan ada yang ke Jakarta." Ketika para pendukungnya menangis menolak dan ingin tetap membelanya, Gus Dur mengeluarkan kalimat yang kini menjadi warisan moral terbesar dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian dengan menumpahkan darah rakyat. Gus Dur memilih jatuh sendirian daripada melihat bangsanya saling bunuh. Ia mengusir pendukungnya sendiri demi menyelamatkan nyawa musuh-musuhnya. Merasa dikepung oleh parlemen yang korup, Gus Dur mengeluarkan kartu terakhir, dekret presiden. Ia membubarkan DPR, MPR, dan Partai Golkar. Langkah nekat yang konstitusional menurutnya, tapi dianggap inkonstitusional oleh lawan. Sayangnya, Gus Dur sendirian. TNI dan Polri menolak mendukung dekret. Megawati Soekarno Putri, wakilnya sendiri, memilih berseberangan. Gus Dur benar-benar terkunci di istana. Listrik istana sempat dimatikan, logistik diputus. Presiden RI diperlakukan seperti tahanan rumah oleh aparatnya sendiri. Senin 23 Juli 2001, sidang istimewa MPR mengetuk palu, Gus Dur lengser. Bagaimana reaksi Gus Dur? Apakah ia depresi? Apakah ia mengurung diri? Tidak. Gus Dur melakukan aksi teatrikal yang menampar wajah kemunafikan politik Indonesia. Ia keluar ke beranda Istana Negara. Di hadapan ribuan pendukung yang menangis di luar pagar, Gus Dur muncul. Ia tidak memakai jas kenegaraan. Ia memakai kaos oblong putih dan celana pendek. Ia melambaikan tangan dengan santai, dibantu putrinya Yeni Wahid. Itu bukan tanda kepikunan, itu adalah simbol perlawanan kultural. Gus Dur seolah ingin berkata, "Kalian di Senayan boleh merebut jas dan kursi ini, tapi kalian tidak bisa merebut harga diriku. Aku keluar dari sini dengan santai karena aku tidak punya beban dosa pada rakyat." Pemandangan presiden bercelana pendek itu menjadi salah satu foto paling ikonik dalam sejarah politik modern kita. Keesokan harinya, Gus Dur meninggalkan istana. Ia menolak keluar diam-diam lewat pintu belakang. Ia meminta keluar lewat gerbang utama. "Saya masuk lewat pintu depan, saya keluar lewat pintu depan," katanya. Rakyat menyambutnya di jalanan. Mereka tidak menyambut seorang pecundang, melainkan seorang pemenang moral. Gus Dur pulang ke Ciganjur, kembali menjadi rakyat biasa, kembali menjadi guru bangsa. Ia meninggalkan istana yang megah, tapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, hati nurani yang bersih. Pulangnya sang guru bangsa dan makam yang tak pernah tidur. Setelah keluar dari Istana Negara dengan celana pendeknya yang legendaris, Gus Dur tidak lantas meredup. Cahayanya justru semakin terang. Rumahnya di Ciganjur berubah menjadi istana rakyat yang sesungguhnya. Tanpa sekat protokoler, Gus Dur menerima siapa saja, mulai dari menteri, duta besar, hingga rakyat jelata yang sandal jepitnya putus. Semua ia sapa dengan hangat. Gus Dur kembali menjadi dirinya sendiri, seorang humanis yang bebas. Meski tubuhnya makin rapuh dimakan usia dan penyakit, semangatnya untuk menjaga kebinekaan Indonesia tak pernah padam barang sedetik pun. Namun, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Rabu sore, 30 Desember 2009. Langit Jakarta seolah ikut mendung. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, kabar duka itu pecah.
Pukul 18.45 WIB, sang guru bangsa mengembuskan napas terakhirnya. Kalimat singkat dari keluarganya, "Bapak sudah tidak ada," menyambar seperti petir yang menyulut tangis jutaan orang. Malam itu, Indonesia benar-benar menangis. Bukan tangisan pencitraan, tapi tangisan anak yang kehilangan ayahnya. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh pelosok negeri. Penghormatan terakhir untuk putra terbaik bangsa. Keesokan harinya, perjalanan jenazah menuju Jombang menjadi pemandangan yang merindingkan bulu kuduk. Sepanjang jalan, ribuan orang berdiri di pinggir aspal, melambaikan tangan sambil terisak saat mobil jenazah lewat. Sesampainya di pesantren Tebuireng, lautan manusia sudah menunggu. Ratusan ribu pelayat tumpah ruah. Tidak ada komando partai, tidak ada bayaran nasi bungkus. Mereka datang karena cinta. Kita melihat pemandangan yang langka dan mengharukan. Di antara ribuan santri yang membaca tahlil, terlihat pula para biksu, pendeta, orang Tionghoa, hingga aktivis Papua yang turut menangis. Mereka semua merasa kehilangan pelindungnya. Gus Dur membuktikan bahwa dia bukan hanya milik NU. Gus Dur adalah milik semua golongan. Gus Dur pernah bercanda, "Makam saya nanti akan ramai." Dan candaan itu menjadi kenyataan yang ajaib. Lihatlah makam Gus Dur hari ini, tidak pernah sepi selama 24 jam. Dan keajaiban terjadi, makam Gus Dur menghidupi ribuan rakyat kecil di sekitarnya. Pedagang kaki lima, tukang ojek, penjual bunga, pemilik warung makan, semua mendapat rejeki dari karomah sang kiai. Bahkan dari dalam kuburnya, Gus Dur masih bekerja. Ia masih menolong rakyat kecil yang dicintainya. Ia membuktikan bahwa orang baik tidak pernah benar-benar mati. Kini, sosok jenaka itu telah tiada. Namun, ajarannya hidup di setiap napas demokrasi kita. Ia mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan laknat. Bahwa Tuhan tidak perlu dibela, tapi manusialah yang perlu dibela. Dan kalimat wasiatnya yang paling agung akan selalu teringang di telinga kita. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Gus Dur adalah hadiah Tuhan untuk Indonesia yang majemuk. Dia datang mendobrak kebekuan, dia pergi meninggalkan kerinduan. Selamat jalan Gus, tenanglah di sana. Biar kami yang melanjutkan tawamu dan menjaga Indonesiamu. Kisah Gus Dur mengajarkan kita bahwa menjadi manusia yang manusiawi itu jauh lebih penting daripada jabatan setinggi langit. Jika hati kalian tersentuh dengan perjuangan Gus Dur, tolong berikan like pada video ini sebagai tanda hormat kita kepada sang guru bangsa. Menurut kalian, apa momen Gus Dur yang paling kalian rindukan? Apakah humornya atau keberaniannya? Tulis kenangan kalian di kolom komentar ya. Dan agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah tokoh bangsa yang menginspirasi, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita rawat ingatan bangsa, satu cerita di setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di sejarah berikutnya. Salam.